Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Kita seperti biasa, barakallahu fikum, pembahasan kitab Al-Kabair, dan sekarang kita masuk kepada kabair yang ke Al-Kabiratu At-Tasi'atu wal-'Ishrun, dosa besar yang ke 29, Al-Muhallilu wal-Muhallalalah. Al-Muhallilu wal-Muhallalalah. Al-Muhallilu adalah orang yang menghalalkan, wal muhallalalah adalah orang yang dipinjam atau diminta untuk menjadi penghalal. Apa makna bab ini? Dan ini adalah bab, sebenarnya adalah nas hadis, lafaz hadis, la'anallahu al-muhallila wal muhallalalah. Ini adalah kaitannya dengan masalah perceraian. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 229, kita akan memahami bab ini juga nanti sekaligus hadisnya, atau kita baca dulu hadisnya baru kita baca keterangan, baru kita terangkan. Nah, lebih bagus kita baca dulu hadisnya karena pendek babnya. Qala sahha min hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahih dalam riwayat dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana al-muhallila wal muhallalalah. Rawahu An-Nasa'i wa Tirmidzi. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, antum terjemahnya. Terjemahannya apa diterjemah di situ? Yang la'anallahu al-muhallil wal muhallalalah. Apa? Allah melaknat
Lah, berarti ada keterangan di bawahnya. Ada ya? Baik. Di terjemahannya pun seperti itu, al-muhallil wal muhallalalah. Karena memang apa namanya, tidak bisa diterjemah, hanya bisa diterangkan. Tidak bisa diterjemah, tapi hanya bisa diterangkan. Tidak bisa difahami dengan terjemah, tetapi bisa difahami dengan apa? Dengan keterangan. Qala rawahu an-Nasa'i wa Tirmidzi. Qala diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i bi isnadin jayyid wa bi isnadin jayyid, dan diriwayatkan juga dengan sanad yang jayyid dari Ali radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mithlahu rawahu ahlus sunani illa an-Nasa'i. Walakin fa'ilu hadhihi al-qadirati, akan tetapi orang yang mengerjakan perbuatan yang keji ini muqallidun amilun, terkadang orang melakukannya karena taklid dan dia mengerjakannya bi rukhasil madahib, karena merasa ada keringanan dari sebagian madhab, lam yablughuhu nahyi, dan tidak sampai kepada dia larangan, fala'alla Allah ya'dhuruhu wa yusamihu, semoga Allah azza wa jalla memberi uzur dan memaafkannya. Kita kembali kepada bab dan hadis. La'anallahu al-muhallila wal muhallalalah. Tadi kita sudah singgung di awal bahwa ini kaitannya dengan masalah perceraian. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 229 230, Allah azza wa jalla mengatakan at-talaqu marratan, talak itu hanya boleh dilakukan 2 kali. Artinya talak raj'i. Talak itu hanya boleh dilakukan 2 kali, artinya talak yang boleh rujuk. Boleh rujuk itu dengan syarat belum si istri belum keluar dari masa iddah, yaitu masa iddah berapa lama? 4 bulan 10 hari, 3 bulan 10 hari. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, dan wanita yang diceraikan oleh suaminya, mereka hendaknya menjalani masa iddah selama 3 kali haid. 3 kali haid. Dia harus dipastikan boleh menikah lagi kalau sudah keluar dari masa iddah, yaitu dengan 3 kali haid. Selama belum 3 kali haid, maka ini dinamakan masih dalam iddah. Boleh bagi suami untuk rujuk kapanpun. Mau rujuk malam hari, mau rujuk siang hari, mau rujuk pagi hari, mau rujuk di kegelapan malam, boleh. Selama belum keluar dari masa iddah. Salah satu itu kalau talaknya talak 1 dan talak 2. At-talaqu marratan, talak itu 2 kali. Maksudnya talak yang ada rujuknya itu hanya 2 kali di dalam Islam. Turun ayat ini, larangan atau turun pembatasan di dalam ayat ini karena kebiasaan orang-orang jahiliyah, mereka mempermainkan wanita. Bahkan sebagian orang di awal Islamnya, di mana si wanita diceraikan karena mereka tahunya cerai 2 kali, maka mereka santai.
Jadi kapan dia mau menceraikan istrinya, diceraikan. Begitu kira-kira sudah mau keluar dari masa iddah, dirujuk. Dirujuk, udah lama juga, udah kangen, udah rindu pada istrinya. Selesai, talak lagi. Selesai ditalak lagi. Kemudian ketika sudah mau keluar dari masa iddah, dirujuk. Ketika hampir selesai masa iddah, selesai puas, talak lagi. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat at-talaqu marratan. Semenjak itu kaum muslimin atau orang siapapun sudah tidak bisa bermain-main lagi. Mulai kamu harus berpikir, karena ternyata hanya boleh terjadi talak itu berapa kali? 2 kali. Kalau talak 1, selesai masa iddah, kemudian keluar dari masa iddah mereka nikah lagi, maka berarti talak pertama batal karena udah keluar dari masa iddah. Fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, maka setelah kalian mentalak istri kamu talak 2, kamu hanya 2 pilihan. Kalau istrimu sudah hampir keluar dari masa iddah, kamu pilih salah satu dari 2 pilihan. Fa imsakun bima'ruf, kamu pertahankan istrimu tapi perlakukan dengan baik, atau tasrihun bi ihsan, atau talak dengan cara yang baik. Kamu ambil dengan cara yang baik, talak dengan cara yang baik. Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna syai'an illa an yakhafa alla yuqima hududallah. Fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alaihima fima iftadat bih. Dan tidak halal bagi kalian wahai suami yang mentalak istri untuk mengambil sedikit pun harta yang sudah pernah kamu belikan kepada istri. Maharmu, pemberianmu, nggak boleh. Talak ya sudah talak. Saya kasih kamu motor, saya kasih kamu mobil, saya ambil, enggak usah. Karena kamu juga sudah mengambil kegadisannya, sudah mengambil tubuhnya, maka tidak boleh mengambil apapun dari harta yang sudah diberikan kepada wanita. Illa an yakhafa an la yuqima hududallah. Kecuali jika di dalam rumah tangga mereka sudah tidak bisa lagi menegakkan syariat Allah. Fa in khiftum, dan jika kalian khawatir di dalam rumah tangga tidak bisa lagi menegakkan syariat Allah, maka tidak ada dosa bagi wanita untuk menebus diri. Nah, wanita misalnya dia sudah tidak bisa lagi hidup dengan suaminya, dia sudah tidak kuat, maka boleh dia menebus diri dari suaminya dengan mengembalikan mahar. Mahar saya waktu awal nikah seperangkap alat sholat, ya udah saya kembalikan. Tapi bukan kemudian kembalikan mahar terus pulang ke rumah orang tua, tidak segampang itu. Tetap aja talak itu adalah haknya suami. Ya, kalau istri minta cerai, baiklah. Kalau kamu minta cerai, kembalikan mahar. Itu sudah syariat, khulu namanya. Istri yang minta talak itu dalam syariat namanya khulu. Kembalikan mahar, kemudian setelah itu suami menjatuhkan talak. Suami tidak mau menjatuhkan talak, kalau memang perempuan menggugat, maka pengadilan yang menjatuhkan talak. Pengadilan agama menjatuhkan talak bahwa pernikahan ini sudah selesai, dipaksa suaminya untuk menjatuhkan talak. Tilka hududullahi fala ta'taduha.
wa may yata'adda hududallahi fa ulaika humul zalimun. Kemudian kata Allah, fa in talaqaha, ini yang kita maksud tadi cuma pembukaan aja. Fa in talaqaha, dan jika seorang suami masih saja nekat mentalak istrinya setelah talak 2, berarti talak berapa ini sekarang? Talak 3 atau talak apa? Talak bain. Talak 3 atau talak bain. Apa itu talak bain? Talak bain itu yakni berasal dari kalimat ba'na yabinu bain, artinya talak putus untuk selama-lamanya. Sudah tidak ada masa iddah, sudah tidak ada nafkah. Kalau tadi talak 1, talak 2, laha sukna wa lahan nafaqah. Itu bedanya. Jadi berarti kalau kita lihat perbedaan antara talak 1 dengan talak 2, kalau talak 1 ada masa apa tadi? Masa iddah, masa penantian. Masa penantian si suami barangkali nanti kembali lagi. Selama berapa lama tadi? 3 kali haid istrinya. Kalau istrinya sudah menopos, masa penantiannya 3 bulan. Kalau istrinya sudah menopos, sudah tidak haid, maka masa penantian berapa lama? 3 bulan. Nah, wallahi ya'isna minal mahid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna 3 ashhur. Wallahi lam yahid, 3 bulan. Kalau sudah tidak haid lagi. Itu perbedaan talak 1, 2 dan talak 3, talak bain. Saya ulangi, tadi talak 1, 2 ada apa? Ada masa iddah. Sedangkan talak 3 tidak ada masa iddah. Selesai talak bain. Sudah talak 3, talak 3 selesai. Yang kedua, perbedaan yang kedua, talak 1 dan talak 2, suami tetap wajib menafkahi istri. Wajib menafkahi apa? Istri. Kenapa? Karena statusnya masih istri. Nggak boleh kemudian talak habis itu diterlantarkan, dikasih, nggak dikasih. Jadi tetap wajib bagi sang suami memberi makan, memberi nafkah, memberi pakaian, memberi nafkah. Nah, ya barangkali aja pas ngantar duit, pas WA, pas transfer duit, pas ngasih duit akhirnya timbul lagi CLBK. Barangkali, tahu kan CLBK? Katanya cuma lihat, beli kagak. Itu yang kedua perbedaannya. Perbedaan yang ketiga, talak pertama, talak kedua, laha suknah. Nah, talak pertama dan talak kedua, sang istri tetap tinggal satu rumah dengan suami, tidak boleh diusir dari rumah suami, dan tidak boleh minggat. La tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Dan janganlah kalian usir, jangan kalian suruh pergi dari rumahmu atau dia minggat pergi dari rumahmu, kecuali kalau istrimu itu melakukan suatu perbuatan keji. Jadi berarti talak 1, talak 2, tetap istri tetap tinggal satu rumah. Cuman pisah apa? Pisah kamar, pisah ranjang. Istrinya tidur di kamar, suaminya di ruang tamu. Tapi tetap istrinya masak, suaminya dikasih makan mas sambil buang muka.
Lu kok bisa sudah cerai kok masih tetap satu rumah? Ya kan masih statusnya istri. Barangkali aja jam 2 malam kondisi kayak gini di ruang tamu. Di ruang tamu kok banyak nyamuk. Tok, assalamualaikum, bangun sholat malam. Alasan suami tok sholat malam, bangun. Nah istrinya juga lagi kedinginan. Iya. Sudah sama aja. Namanya manusia kok. Jadi itu yang kedua. Yang keberapa tadi? Yang ketiga. Nah, talak 1, talak 2, istri wajib atau suami wajib memberikan tempat tinggal bagi istrinya. Jadi tidak tetap satu rumah statusnya. Nah, kenapa? Kata Allah Azza wa Jalla, la tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da dzalika amra. Kata Allah Azza wa Jalla, kamu tidak tahu, barangkali saja di balik itu nanti di masa-masa penantian 3 kali haid ini Allah Azza wa Jalla akan menumbuhkan kembali rasa cinta yang selama ini sudah punah. Nah, mungkin akhirnya dengan kondisi tertentu, itulah sebabnya. Contoh misalnya Rasul SAW, pernah nggak Rasul menceraikan istrinya? Ada nggak istri Rasul yang diceraikan? Ada nggak istri Rasul yang diceraikan? Ada. Siapa? Pokoknya ada. Siapa? Aisyah, Hafsah. Nah, istrinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah diceraikan itu Hafsah radhiyallahu anha. Hafsah bintu Umar, anaknya Umar, diceraikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berusaha mensyafaati, berusaha untuk mendamaikan, maka akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam rujuk. Akhirnya mereka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam rujuk. Yang satu lagi, ada lagi satu istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mau diceraikan tapi nggak jadi karena istrinya nggak mau. Siapa itu? Jawab aja salah nggak apa-apa. Yang penting jangan jawabnya laki-laki. Siapa istrinya? Muhammad. Waduh, jangan. Pokoknya sebut aja. Istri Rasul SAW yang mau hampir diceraikan tapi istrinya tidak mau, milih berdamai. Nggak apa-apa, jawab aja. Siapa? Cuma mulutnya doang gerak, nggak ada suara, gimana sih? Gimana orang mau paham? Siapa? Sauda bintu Zam'ah. Sauda bintu Zam'ah. Itu karena perselisihan. Umur. Ketika Aisyah radhiyallahu anha menikah dengan Rasulullah, Aisyah 9 tahun, Sauda udah 50 tahun. Oh, ini berarti nenek sama cucu. Nenek sama cicit. Nah, sehingga waduh, Masya Allah kan, jauh banget selisihnya. Maka ketika di umur tua Sauda bintu Zam'ah melihat kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah kurang bergairah, nah begitu kan, namanya kita ini makin tua makin kurang bergairah kan. Apalagi makin gairahnya laki-laki sama perempuan. Laki-laki kelihatannya tua pun makin bergairah, biasanya masih aja bergairah. Tua-tua pada semangat kalau bicara. Sauda bintu Zam'ah, karena dia melihat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah kurang, intinya sudah, bahkan melihat dari gelagatnya Rasulullah kalau dia mau diceraikan, maka dia pun berdamai.
Itu yang dinamakan masih ada poin yang ketiga, berdamai. Sulh, wasulhu khairun. Maka dia meminta, ya Rasulullah, saya tidak perlu diceraikan. Saya nggak usah diceraikan. Yang penting saya dikasih nafkah lahir. Sudah giliran saya kasih Aisyah. Hadiah Aisyah sana. Digilir Aisyah saja sana yang masih nol. Saya nggak usah. Yang penting saya tetap statusnya jangan diceraikan. Jadi ini juga solusi. Kadang-kadang orang tua kita sudah tua, sudah punya cicit apa buyut, cicit buyut ya, pokoknya udah tua lah, umur 80 tahun, masih aja tengkar mulu. Orang tua kita udah tua, kalau sudah tengkar, pegatan itu, pegatan saya ini udah cerai sekarang udah, masih aja cerewet. Ini kan kadang-kadang anak-anak mengambil keputusan udah kita ceraikan, nggak usah. Apalagi yang mau diceraikan. Orang tua sudah umur 70 tahun, ngapain diceraikan, ngapain dipisah. Sebagai anak-anak yang bijak, udah daripada kita ceraikan orang tua kita, mending kita bijak aja sudah. Yang satu anak kamu ajak ibu, anak yang kedua kamu ajak bapak, udah selesai. Biarkan sudah, jangan dipertemukan. Toh kalau bertemu ribut dulu, itu lebih baik daripada harus dicerai. Karena kalau sudah dicerai berarti status suami istri sudah tidak ada. Tapi kalau kita biarkan kita pisah begitu saja seperti kisahnya Sauda, itu lebih aman. Barangkali Idul Fitri anak-anak pas kumpul akhirnya mereka akur, gak ada masalah. Masih status suami istri. Nah, itu contoh bagaimana yang namanya sulh, bahwa tidak mesti yang namanya rumah tangga itu diselesaikan dengan perceraian. Kalaupun sudah tidak akur, kadang-kadang bisa seperti jalan yang ditempuh oleh siapa? Saudah bintu Zam'ah. Wasulhu khair. Nah, jadi itu perbedaan yang ketiga antara talak satu, talak dua, yaitu apa tadi? Talak satu wajib mendapatkan sunnah. Nah, askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum wala tudarruhunna litudayyiqu 'alayhinna fa in kunna ulati hamlin fa anfiqu 'alayhinna hatta yad'ana hamlahunna. Sedangkan yang kedua, yang ke talak bain tidak ada tempat tinggal. Jadi kalau sudah talak bain, tidak ada. Talak ketiga, maaf, kamu bukan istri saya lagi. Nah, kamu ke rumah orang tua kamu aja. Itu sudah talak bain. Kamu saya antar ke rumah orang tua kamu atau kamu pulang ke rumah orang tua kamu. Itu kalau sudah talak apa? Talak bain atau talak tiga. Sudah tidak ada nafkah, sudah tidak ada tempat tinggal, kecuali kalau talak dalam keadaan apa? Kalau talak dalam keadaan apa? Hamil. Jadi syariat itu indah banget. Boleh nggak talak dalam keadaan hamil? Boleh. Yang nggak boleh itu kalau talak dalam keadaan sedang haid. Nggak boleh mentalak istri sedang haid atau di masa suci yang sudah digauli. Kecuali kalau sudah jelas hamil. Istrimu, orang kan biasanya talak itu kan kalau lagi berantem kan. Jadi orang itu talak itu tidak boleh istri sedang haid. Talak tidak boleh. Yang kedua, istri suci tapi sudah pernah digauli. Kenapa? Barangkali jadi itu kan anak. Jadi kalau cerai berarti apa? Kalau cerai nunggu istrinya haid, begitu suci dari haid, jangan digauli, langsung ditalak. Nah tapi biasanya kalau sudah haid kan nggak mau ditalak, udahlah, lupa dah, gitu biasanya. Itulah syariat kita begitu indahnya kan. Jadi nggak boleh mentalak istri dalam keadaan sedang haid, mentalak istri dalam keadaan hamil tapi suci tapi sudah pernah digauli, nggak boleh.
Nah, ada lagi bahkan di kalangan orang awam sudah talak tapi minta ibu bonus. Nauzubillah. Kecuali sekali lagi talak bain atau talak tiga tidak ada nafkah kecuali kalau sedang dalam keadaan apa? Hamil. Sedang hamil, nah wajib. Kenapa? Karena statusnya si wanita, si istrimu yang sedang hamil, yang kamu talak bain, itu statusnya berarti si wanita ini adalah kamu upahi dia untuk merawat dan mengeluarkan, membesarkan siapa? Anak. Wa in kunna ulati hamlin فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. Dan jika istri yang kamu talak tiga itu dalam keadaan hamil, maka wajib bagi kamu untuk tetap memberikan nafkah kepada dia sampai dia melahirkan, termasuk biaya kehamilan, biaya persalinan, biaya rumah sakit, stamina dia selama hamil, tetap wajib ditanggung oleh suami. Fa'anfiqu alaihinna hatta yada'na hamlahunna. Kemudian fa in arba'na lakum fa'atuhunna ujurahunna wa'tamiru bainakum bima'ruf wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Kata Allah Azza wa Jalla, kalau ternyata istrimu setelah melahirkan dia masih mau menyusui bayi, maka berarti kamu masih tetap wajib menafkahi istrimu, upah. Kenapa? Karena pada asalnya begitu anak ini hamil, ini lebih bertanggung jawab, berkewajiban siapa? Suami. Ini sudah kewajiban suami. Saya sudah melahirkan anakmu, ambil ini anakmu mas, apalagi ini mukanya mirip kamu gitu. Saya sudah benci sama kamu, punya anak mirip kamu lagi mukanya, udah laki-laki mirip kamu lagi, rambutnya keriting, kulitnya hitam mirip kamu, ambil aja. Aku kalau nyusuin anak ini teringat kamu terus, bisa-bisa saya cekik gitu. Itu kalau seandainya istrinya begitu, dia nggak usah. Ini para istri jangan dikira saya ngajarin ya, ini saya ingin menjelaskan hukum. Hukum. Jadi fa'in, namun kalau ternyata si istri yang diceraikan talak bain tadi, setelah dia melahirkan ternyata dia masih mau menyusui anakmu, maka berarti apa? Kewajiban sang suami memberi nafkah kepada anaknya dan memberi upah kepada istri. Setelah lahir, ya sudah, ini anak gimana mas? Ini anak sudah hamil, sudah lahir. Kamu ambil atau gimana? Ya saya mau ambil, saya mau kasih siapa juga. Saya juga belum nikah. Tolonglah susuinlah. Ya sudah saya susuin, saya minta upah 3 juta per bulan. Hah? Ya kan babysitter. Ya kan? Kalau kamu anakmu ini saya susuin, ya saya minta upah. Per bulan berapa? 3 juta. Aduh, jangan gitu dong. 3 juta dari mana? Saya duit 3 juta. Ya sudah, mampunya berapa sudah? Kenapa? Allah Azza wa Jalla mengatakan liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Kalau kamu punya kelapangan rezeki, kamu wajib memberi nafkah sesuai dengan kemampuanmu. Berikan dia mantan istri kamu, karena dia telah berjasa mengandungi anakmu, melahirkan anakmu, menyusui anakmu. Kalau memang kamu rezekinya pas-pasan, tetap semampu kamu kasih nafkah kepada kamu, si upah kepada istri kamu. Itu kalau mantan istrimu mau menyusui anakmu. Fa in arba'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Nah, kalau dia masih mau menyusui anakmu, beri dia. Kasih nafkah kepada anakmu, kasih makanannya, kemudian susunya, dia merawat masalahnya. Nah, kemudian kasih upah. Saya kasih upah kamu, rawat anak saya sampai umur kira-kira 3 tahun atau 4 tahun. Nah,
kamu saya upahi per bulan 1,5 juta udah. Tidak apa-apa kalau begitu. Setelah itu kata Allah Azza wa Jalla, wa'tamiru bainakum bima'ruf. Dan sekalipun kalian sudah talak, sekalipun kalian sudah bercerai talak bain, tetaplah kalian koordinasi dengan baik, khususnya dalam masalah anak. Jangan menjadikan anak sebagai korban mental. Nah, jangan sampai anak-anak menjadi korban perceraian. Wa'tamiru bainakum bima'ruf. Ini Al-Qur'an. Subhanallah. Kata Allah, kalaupun kalian sudah talak bain, maka hendaknya coba jangan mendahulukan egois, jangan mendahulukan angkuhnya masing-masing, keras kepalanya orang tua, akhirnya anak-anak mengemis, anak-anak putus pendidikan. Nah, wa'tamiru bainakum bima'ruf. Dan tetaplah koordinasi yang terbaik. Wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Dan kalau kamu wahai mantan suami mempersulit istri kamu, mempersulit, tidak dikasih nafkah, tidak dikasih upah, tidak bertanggung jawab terhadap anaknya, maka jangan salahkan kalau kemudian istrimu akhirnya mencari bapak asuh yang lain untuk menafkahi dia, untuk membiayai dia. Nah, jangan salahkan, itu berarti anaknya dia, anaknya istri. Kamu nggak tahu jawab soalnya. Nah, ini tadi pembicaraan talak berapa? Talak 3. Talak 3, talak bain tadi sudah tidak ada rujuk, tidak ada masa iddah. Boleh nikah lagi, bukan boleh rujuk. Boleh nikah lagi kalau kapan? Sudah pernah nikah dengan laki-laki yang lain. Itulah yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Baqarah ayat 230, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Kalau sudah menceraikan istrinya dengan talak 3, maka tidak boleh lagi rujuk sampai istrinya menikah dengan laki-laki yang lain. Fa in talaqaha, kalau ternyata istrinya menikah dengan laki-laki yang lain lalu diceraikan lagi atau meninggal, maka fala junaha alaihima an yataraja. Tidak ada dosa bagi mereka untuk menikah kembali. Untuk menikah kembali kalau mereka yadhanna an yuqima hududallah. Kalau mereka yakin bakal bisa menegakkan syariat Allah di dalam pernikahan mereka ini. Nah, jadi berarti ini apa ayatnya ya Pak? Ini tadi surat Al-Baqarah ayat 229 dan 230. Jadi saya ulangi, kalau sudah terjadi talak bain, talak 3, pertama tadi sudah tidak ada rujuk, tidak ada nafkah, tidak ada tempat tinggal. Yang ada hanya boleh menikah dari awal. Menikah dari awal dengan mahar baru, dengan lamaran baru, stok lama. Mahar baru, lamaran baru, akad baru, stok lama. Gak apa-apa. Boleh. Nah, inilah yang sedang kita bahas. Bahwa termasuk dosa besar adalah al-muhallil wal muhallalah. Terkadang suami sudah mentalak istrinya talak 3, talak bain, ternyata lama-kelamaan mereka kok kayak ingin lagi kembali. Ya, tiba-tiba kok cari-cari nomor, ternyata masih ada nomornya mantan. Coba assalamualaikum, apa kabar, sehat? Langsung dijawab, waalaikumsalam, sehat mawon, alhamdulillah. Kok jawabannya kayak masih gayung bersama? Akhirnya terus bablas lama-kelamaan mulai pakai stiker gambar bunga, kayaknya hatinya masih berbunga-bunga ini orang.
Nah, ini biasa penyakitnya di sini. Disitulah akan timbul dilema. Bagaimana mereka mau bisa merujuk kembali? Istrinya belum nikah, karena ternyata dia juga trauma. Saya sudah diceraikan sama kamu, ya daripada tidak sama kamu lebih baik gak usah nikah selamanya. Ternyata lama-kelamaan suaminya kasihan juga, sudah 6 tahun gak nikah-nikah, karena memang dia sudah bersumpah kalau memang tidak sama kamu saya akan jadi janda selamanya. Suaminya juga begitu, ternyata cari perempuan gak laku-laku juga. Kenapa? Memang dikira gampang, kamu mentang-mentang jadi laki-laki gampang itu perempuan kamu dapat. Gak segampang itu, jangan jadi laki-laki yang kaya, masih banyak perempuan. Kamu kira gampang? Perempuan pada saat kamu ceraikan istrimu, ya, iya kalau istrimu jelek, kalau istrimu baik, mundur semua perempuan. Saya dilamar sama dia, mantannya itu baik, cantik, modis, dandan, pintar masak, pintar-pintar. Lah itu aja diceraikan. Apalagi saya, hitam, melek, gak bisa masak, bisanya ngoteh, bisa lah paling-paling 1 pekan saya diceraikan. Maaf, gak bisa. Malah maksa nasi gak dapat. Jangan dikira segampang itu. Akhirnya lama-kelamaan kapok juga menunda, akhirnya kembali ke mantan. Bagaimana caranya supaya bisa nikah lagi, supaya bisa dihalalkan lagi? Sementara istrinya 6 tahun menjanda dengan nikah-nikah. Itulah yang disebut al-muhallil wal muhallalah. Muncul ide, muncul inisiatif dari syaitan, membayari laki-laki. Ini yang dinamakan muhallalah, yang minta untuk yang dipakai untuk menghalalkan. Saya bayar laki-laki, mau gak mas? Apa itu? Kamu saya kasih 3 juta, kasih beli 3 juta. Suruh apa? Kamu nikahin mantan. Pokoknya kamu lamar ke orang tuanya, kamu saya kasih 3 juta, nanti untuk mahar dia 2 juta saya nanti yang bayarin. Pokoknya khusus untuk kamu 3 juta. Nanti mahar saya bayarin, pesta nanti saya biaya dari saya. Tapi awas, jangan macam-macam, jangan sentuh. Pokoknya yang penting tugas kamu qabiltu nikahaha wa tazwijaha 'ala al-mahril madhkur. Itu tugas kamu. Kamu saya sudah kasih ini 3 juta. Saya terima akad nikahnya dengan mahar yang disepakati. Setelah itu talak. Setelah itu kamu ceraikan lagi istri saya. Setelah itu kamu ceraikan. Nah, secara asal hukum kalau sudah diceraikan oleh suami yang kedua, halal nggak menikah dengan istri yang pertama ini? Suami yang pertama halal. Tapi kalau seperti ini ngakalin tidak? Ini namanya ngakalin. Ini namanya ngakalin. Seperti Bani Israel. Nah, kecuali kalau si laki-laki ini hanya 15 yang sisa. Nah, qabiltu nikahaha wa tazwijaha 'ala al-mahril madhkur. Maaf mas, duit 3 juta saya kembalikan. Syukuran kamu sudah biayai pernikahan saya. Rupanya si mantan antum kayaknya lebih senang sama saya. Ini WA saya. Maaf ya, pokoknya kalau sudah nikah ya saya sama kamu. Akhirnya duit 3 juta dikembalikan. 3 jutanya saya kembalikan. Hapus katanya, dipakai makan tanaman. Kalau seperti itu ya nggak apa-apa. Akhirnya berarti kan sah. Kan nikahnya sah. Duit dikembalikan. Selesai. Pak, kalau kamu begitu, jangan hanya 3 juta, mahar 2 juta dikembalikan. Pesta semua, siap, saya ganti semua duitnya. Ini 2 juta mahar, ini pesta semua. Sudah, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Sudah ini mereka menjadi rumah tangga. Sampai bahkan punya anak. Kemudian setelah punya anak 2 tahun pernikahan, cerai. 2 tahun pernikahan sampai punya anak, cerai dengan suami yang kedua ini.
Nah, disitulah baru suami yang pertama boleh maju kembali. Itu namanya sudah halal, sudah syar'i. Kalau istrinya masih mau, nah boleh kalau sudah seperti itu. Jadi, masya Allah, luar biasa memang yang namanya pernikahan itu. Syariat Islam seperti itu. Kalau secara yang seperti tadi membayar orang untuk berpura-pura menikahi istrinya supaya halal dia nikahi, itulah yang dinamakan la'anallahu al-muhallila wal muhallalalah. Allah melaknat laki-laki yang menghalalkan, mengakali istrinya supaya halal untuk dia, dan melaknat laki-laki yang dibayar untuk menghalalkan. Dua-duanya terlaknat. Bahkan si perempuannya pun juga kalau dia sepakat juga kena laknat, perbuatan terlaknat. Nah, jadi selama di dalam ini tadi barakallahu fikum, kalau sudah talak tidak boleh. Ya, ada orang cerai, baru cerai 1 bulan nikah. Istrinya baru 1 bulan cerai nikah. Kenapa? Nggak tahu hukum syariat, nggak tahu hukum agama, faktor kebodohan. Baru cerai 1 bulan dilamar sama laki-laki, nikah. Apalagi laki-lakinya ganteng, kaya, sudah nikah. Padahal 1 bulan sudah keluar sudah selesai masa iddah belum? Kan belum. Biasanya wanita haid itu sekali sebulan kok. Baru 1 kali haid, baru 1 bulan sudah nikah. Begitu punya anak, mereka punya anak, berhubungan badan, punya anak, persis mantan suaminya yang pertama. Gak ada yang dibuang. Kulitnya, rambutnya, mukanya. Suaminya yang kedua ngamuk. Kamu saya ceraikan, kamu saya tidak mengakui ini anak saya. Kamu ternyata masih ada hubungan gelap dengan mantan suami kamu. Terjadi seringnya seperti ini. Akhirnya si perempuan tertuduh tidak? Tertuduh. Mas, saya mau punya hubungan dengan suami saya dari mana, Mas? Kamu kan tahu, semenjak saya cerai dengan suami saya, dia sudah langsung merantau ke Jepang. Semenjak cerai itu dia merantau ke Jepang, sampai sekarang belum pulang. Dari mana? Suaminya barangkali dalam mimpi katanya. Pokoknya saya tidak terima. Buktinya itu anak-anakmu mirip, mau apa lagi? Kamu mau mungkir? Lihat itu anak. Bukti tidak bisa dipungkiri. Mirip saya juga enggak, mirip kamu juga enggak, mirip keluargamu enggak, mirip keluarga saya enggak, persis mantan kamu. Jadi saya tetap tidak akan mengakui. Nah, inilah akibat daripada kebodohan, salah satu bentuk kebodohan terhadap syariat. Bisa jadi ternyata waktu menikah sperma dari suami, dari mantan suaminya itu masih ada di dalam rahim si wanita ini. Fungsinya apa sih masa iddah itu? Wanita dibiarkan 3 kali haid baru mulai menikah lagi. Fungsinya untuk membersihkan rahimnya, supaya si istri itu kandungannya, rahimnya benar-benar bersih dari sperma suami yang pertama. 3 kali keluar darah haid itu mesti akan bersih dengan darah haid. Kalaupun masih ada sisa-sisa sperma, akan keluar dengan darah haid. Nah, 3 kali haid pasti bersih sudah nikah. Nah, tapi kalau baru 1 kali haid, baru 1 bulan bahkan belum haid, nikah, bisa jadi dari bekas sisa-sisa investasi dari suami yang pertama itu masih ada. Sperma masih ada. Akhirnya begitu dia nikah dengan laki-laki yang kedua, yang baru ini, mereka berhubungan, tapi sebenarnya sang suami ini bukan menanam, tapi menyiram tanaman yang sudah ada. Ibarat bibit yang sudah ada, tinggal menunggu air. Kapan disiram dengan air, itu bibit langsung tumbuh. Di bawah tanah itu kan banyak bibit.
Yang ditunggu apa? Air. Makanya antum nggak percaya, coba kalau ada tanah yang gersang tandus, antum siramin air, besok pagi hijau. Berarti di situ ada apa? Ada bibit, ada biji-bijian, ada bibit yang sebenarnya mau tumbuh tapi menunggu air. Sama ini di dalam rahim si wanita ini. Sebenarnya masih ada bibit dari suami yang pertama, yang masih ada bibit hidup, hanya saja dia menunggu disiram, diairi. Begitu diairi oleh laki-laki yang kedua ini, jadi langsung jadi. Berarti yang jadi adalah dari suami yang pertama. Mereka berhubungan badan selama 9 bulan, ternyata itu hanya nyiram doang, nyiram. Begitu lahir anaknya, persis suami yang pertama, retak rumah tangga akhirnya. Kasus sudah sampai kasus polisi. Coba kalau dilihat, si wanita membela diri demi Allah, demi Allah. Di Indonesia biasanya akhirnya sampai sumpah pocong. Sampai sumpah pocong. Padahal sebenarnya kita kalau nggak paham syariat, kembalinya sederhana. Kita tanya, kamu nikah? Tanya kepada perempuan, kamu kan janda? Iya. Kamu nikah setelah talak berapa lama dengan suami kamu pertama? 1 bulan, Pak. Itu sebabnya terjawab. Kamu sudah bersumpah tidak ada lagi hubungan dengan mantan kamu setelah talak, diterima. Cuma pertanyaannya, berapa lama kamu setelah pisah dengan suami yang pertama kamu nikah lagi? 1 bulan, Ustaz. Ya sudah. Itu sebabnya. Itu sebabnya. Nah, terjawab sudah. Itu barakallahu fikum. Ini al-kabair at-tasi'atul 20, yaitu al-muhallilu wal muhallala.